Islam merupakan bahan ajar yang disampaikan kepada peserta didik untuk dipelajari, dikembangkan, dan diamalkan. Materi yang pertama dalam ilmu pendidikan Islam adalah membahas tentang tauhid. Tauhid dalam hal ini yaitu mengajarkan tentang ilmu keesaan Allah. Segala sesuatu yang ada di bumi maupun yang di langit adalah atas karena kuasa Allah. Sebagai pendidik, kita harus senantiasa mengajarkan tentang ketauhidan kepada peserta didik agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Ilmu tauhid adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap hamba Allah. Karena ilmu ini merupakan dasar atau pokok dari syariat Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar. Ilmu tauhid merupakan ilmu yang mempelajari tentang pencipta makhluk dan bagaimana cara yang benar dalam beribadah kepadanya. Ilmu tauhid sebagai landasan terpenting dalam agama para rasul dan poros utama dakwah mereka, sehingga dia menjadi tingkatan ilmu yang paling tinggi di antara ilmu-ilmu lainnya. Maka, tidaklah pantas jika kita menyepelekan ilmu tauhid, karena ilmu ini mempelajari tentang pencipta diri kita dan seluruh makhluk. Bersungguh-sungguhnya kita mempelajari ilmu tentang makhluk, seperti fisika, kimia, matematika, dan sebagainya. Namun, melupakan ilmu tentang pencipta makhluk adalah suatu bentuk kerendahan dan kehinaan yang terdapat dalam diri kita. Akankah kita biarkan diri kita berada dalam kerendahan dan kehinaan seperti itu? Maka, semoga dengan kita membaca, memahami, dan mengamalkan ilmu tauhid ini, menjadikan derajat kita diangkat oleh Allah dari kehinaan dan kerendahan, menuju derajat hamba Allah yang mulia yang mengikuti seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mempelajari ilmu tauhid merupakan kewajiban pertama atas setiap hamba. Karena dengan mempelajari ilmu tauhid, kita akan tahu bahwa ternyata tauhid adalah satu-satunya batas pemisah yang membedakan antara muslim dan kafir. Tauhid merupakan syarat diterimanya amal perbuatan, di samping harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka dari itu, wajib bagi kita mempelajari ilmu tauhid dengan benar, kemudian menerapkannya dengan benar pula, agar tercapailah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Materi pendidikan Islam yang kedua adalah akhlak. Akhlak merupakan sikap yang menimbulkan perbuatan baik dan buruk. Perbuatan itu merupakan kebiasaan sehari-hari yang dibiasakan tanpa paksaan, dan perbuatan tersebut merupakan sikap kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri dan makhluk lainnya. Pendidikan akhlak sangat penting diterapkan untuk pembinaan atau pembentukan tingkah laku peserta didik. Landasan berakhlak terdapat dua. Yang pertama adalah Al-Quran, sebagaimana Rasulullah yang memiliki akhlak Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah. Mengikuti As-Sunnah berarti mengikuti cara Rasulullah bersikap, bertindak, berfikir, dan memutuskan segala sesuatu. Hubungan akhlak dengan ilmu pendidikan sangat mendasar dalam hal teoritik dan pada tatanan praktisnya. Sebab, dunia pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan perilaku akhlak seseorang. Karena begitu pentingnya, Islam membina penganutnya melalui rukun iman dan rukun Islam, diantaranya dengan pembiasaan diri dengan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari akan tertanam kuat menjadi jati diri. Memperbanyak membaca Al-Quran, menggali, dan memahami maknanya untuk diamalkan, serta melalui pengamalan terhadap rukun iman dan rukun Islam dengan pemahaman dan kesadaran yang diikuti internalisasi nilai rukun iman dan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembinaan akhlak seorang guru atau pendidik harus memiliki sifat-sifat seorang teladan yang baik untuk dicontoh para peserta didik. Materi pendidikan Islam yang ketiga adalah ibadah. Ibadah menurut bahasa berarti pengabdian, sedangkan menurut istilah ibadah adalah suatu pengabdian. Yang dimaksud pengabdian dalam agama Islam yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar kita mendapatkan ridhonya. Materi ibadah ini dapat dilihat dari
nasihat Luqman sebagaimana tercantum dalam Quran surat Luqman ayat 17. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pendidikan Islam yang keempat adalah muamalah. Muamalah secara bahasa berarti saling bertindak, saling mengamalkan, dan saling berbuat. Sedangkan secara istilah, muamalah adalah aturan agama Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kehidupannya, dan manusia dengan alam sekitar. Muamalah terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah hubungan antar sesama manusia, yaitu perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perburuhan, perkoperasian, sewa menyewa, pinjam meminjam, pemerintahan, hubungan antar bangsa, dan hubungan antar golongan. Yang kedua adalah hubungan antar manusia dengan kehidupannya, yaitu manusia dengan makanan dan minumannya, manusia dengan pakaiannya, manusia dengan mata pencariannya, dan manusia dengan rezekinya, baik halal maupun haram. Yang ketiga adalah hubungan antar manusia dengan alam sekitar, yaitu perintah untuk mengadakan penelitian dan pemikiran tentang keadaan alam sekitar. Tata cara tentang ilmu pendidikan Islam mengenai muamalah berguna untuk mengatur hubungan manusia dan sekitarnya agar tercapai kemaslahatan bersama. Dari uraian tadi, maka sebagai seorang pendidik harus memiliki kepribadian yang lebih unggul sebagai contoh para peserta didik. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Khalifatun Hasanah, Dan saya Laiti Nuridayati. Dan saya Novir Setiawati. Saya Muhammad Arif Priyabudi, mahasiswa Prodi PAI Stigma Tuban, Stigma Tuban. Kampus Entrepreneur